Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan, segala karunia kepada setiap hambanya. Meskipun kita banyak sekali melakukan setiap dosa, melakukan segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan maha rahmannya, dengan maha rahimnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala kenikmatan, segala karunia yang dibutuhkan oleh setiap hambanya. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa masih merasakan nikmatnya itu, maupun itu nikmat mata, nikmat badan, nikmat mulut, nikmat segala kenikmatan yang Allah berikan yang kita bisa nikmati sekarang ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan serta salam tetap tercurahkan kepada sang reformasi Islam, yakni baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Allah, yang telah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering-seringlah kita berselawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita mendapatkan syafaatnya Nabi baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan suatu tema yang berjudul ada 3 perkara, ada 3 pekerjaan yang berat dilakukan setiap manusia. Apakah itu? Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu dari ketiga itu. Yang pertama adalah menghindari perbuatan dosa di kala waktu sendiri. Kenapa saya bilang itu perbuatan yang sangat sulit, untuk dihindarkan setiap manusia? Iya, karena ketika kita melakukan dosa di depan semua orang, kita pasti memiliki rasa malu. Maka kita akan tertunda untuk melakukan suatu perbuatan maksiat, perbuatan dosa, karena kita dalam diri kita ada merasakan malu kepada manusia. Tapi kalau kita sendiri dalam kesendirian masih bisa menahan perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita waktu sendiri. Inilah yang dikatakan yang benar-benar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda, jarang sekali seseorang ketika waktu sendiri mereka bisa selamat dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Maka dari itu kita perlu dalam diri kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita ini harus ditancapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
dengan sekuat-kuatnya. Karena kenapa? Karena ketakwaan inilah yang akan menjaga kita dimanapun kita berada. Bukan hanya di hal keramaian, tapi di waktu kita sendirian pun kita terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlunya kita tanamkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sering melakukan perbuatan dosa di waktu sendiri, maka kita akan terbiasa. Ini akan berpengaruh untuk kehidupan kita yang sangat panjang. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Banyak contoh-contohnya yang kita harus hindari. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setakwa-takwanya kepada Allah. Dan apa kata Allah? Dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam beriman kepada Allah. Inilah pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, semua akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan ketika iman kita, hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, seandainya seorang pedagang, mereka berdagang dengan melakukan, dalam iman mereka ada ketakwaan kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah. Ketika mereka ingin mencurangi suatu timbangan, mengurangi suatu timbangan, dan mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak berani untuk mengurangi suatu timbangan itu karena mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga apapun profesi kita, pekerjaan kita, semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Maka kita lihat sejarah pada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibekali oleh ketakwaan dalam hati mereka. Mereka diajari, mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menumbuhkan ketakwaan dalam hati mereka. Kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana sifat para sahabat dalam melakukan suatu profesi mereka, maupun itu dalam segala bidang usaha, dan semua pada bidang mereka melakukan dengan jujur. Inilah kunci kesuksesan dalam hidup. Maka dari itu, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dalam hati kita, dimanapun kita berada. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian, marilah kita tumbuhkan sifat dalam hati kita ketakwaan kepada Allah.
Karena inilah salah satu kunci kita supaya kita selamat dari dunia ini yang sangat banyak fitnahnya, yang sangat banyak godaannya, dan dengan bekal takwalah kita dapat bisa melalui semua rintangan-rintangan, semua segala cobaan-cobaan yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin menjerumuskan kita ke dalam suatu dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, yaitu pada pertemuan ini yang saya bahas cuma satu. Insyaallah pada kesempatan lain kali saya akan bahas yang 2 perkara lagi yang belum saya bahas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.